Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baik, terima kasih. Salam baliknya. Sudah ada 48 tergabung, 48 siswa. Ya, sekitar 60% ya, belum semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran daring yang kedua setelah minggu lalu, kita ada baiknya berdoa dulu supaya kegiatan kali ini menjadi manfaat. Berdoa mulai. Baik, welcome bagi yang baru datang. Saya ucapkan assalamualaikum buat kalian baru datang. Semoga hari ini kalian baik-baik saja, sehat bersama keluarga. Sudah ada 52 tergabung. Ya, terima kasih yang sudah tergabung. Baik, untuk pembelajaran kali ini Pak Eko ingin memperjelas pembelajaran tentang bagaimana mengubah energi listrik, mengubah energi gerak menjadi energi listrik, dan video yang kedua mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu siapa sih ilmuannya. Untuk video yang pertama itu mengubah energi gerak menjadi listrik, itu penemunya siapa ya? Kok Samarman ya? Sampai akhirnya seluruh dunia ini kan pakai listrik dari konsepnya. Siapa tuh namanya? Siapa yang tahu bisa langsung jawab. Nama kelasnya siapa? Yuk silakan. Siapa nama penemu dari konsep yang mengubah energi gerak menjadi listrik? Sebenarnya siapa? Kalau Pak Eko kan sekedar membuat alat peraganya aja. Nah, sebenarnya penemunya siapa tuh? Saat ini pun kita pakai produknya kan, listrik yang kita gunakan untuk kita meeting kali ini kan perlu listrik ya, untuk laptop kalian, untuk HP kalian. Nah, siapa sih yang menemukan? Ayo, try. Kelas berapa? Rafid Pratama. Kelas berapa Rafid? Sudah sabar ya, sabar ya, buka dulu. Rafid itu Rafid Pratama Yulianto. Oke, makasih Mas. Jawabannya apa tadi? Michael apa? Mas Yulianto. Ya, Mas Rafid. Mas Rafid, jawabannya apa Mas Rafid? Oke, Michael Farad. Ya, Michael Farad. Ilmu dari mana tuh itu? Dari Ungaran atau dari Inggris? Oh, dari Inggris ya. Tahun tahun berapa dia hidup? Sekitar tahun berapa itu? Ada nggak di deskripsi? Saya beri dulu di deskripsi video. Oke, kalau sekitar 1791, sekarang 2021, sudah berapa ratus tahun yang lalu Mas Rafi? Siapa yang bisa menjawab dengan cepat matematika? 1791, sekarang 2021, sudah berapa ratus tahun yang lalu? 330-an betul sekali. Baik, 330-an tahun yang lalu, bayangkan seorang ilmuwan bernama Michael Faraday menemukan konsep yang sangat penting yang saat ini pun kita pakai, yaitu listrik. Bahannya ada dua. Siapa nih selain Mas Rafid? Selain Rafid, Mas Rafid siapa nih? Mungkin Mas atau Mbak yang ada di kelas 9A, 9B, 9C yang sudah tergabung. Sudah ada 55. Sekarang pertanyaannya adalah komponen untuk membuat listrik, membangkitkan listrik, menghasilkan listrik itu ada dua, yaitu apa dan apa? Siapa nih? Timotius kelas berapa? 9B, sabar. Timotius. Oh iya, absen 32 ya. Oke, apa jawabanmu yang didengar oleh semua temanku di sini?
Kumparan dan magnet, pinter-pinter ya. Nah, nah, terima kasih jawabannya, betul sekali. Nah, sekarang syaratnya sekarang ada dua komponen yaitu magnet dan kumparan. Untuk menghasilkan listrik itu syaratnya apa? Pakai syarat-syarat ini ya. Pinter sekali. Cornelius kelas berapa? 9A. Oke, kok pinter-pinter ya. Nah, salah satu komponen harus digerakkan atau diputar ya. Oke, bentar, tak cari nama kamu. Nama kamu siapa? Oh, Cornelius Krisna Wibowo. Baik, Peter Mas Cornelius ya. Nah, semua dengar, salah satu komponen harus digerakkan. Seperti ini yang digerakkan apa Cornelius? Magnetnya, sedangkan kumparannya diam toh. Tapi anehnya nih pada kumparan ini yang tadinya tidak ada listrik jadi ada listriknya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa buktinya kalau kumparan ini diputar ada listriknya? Tunjuk jari. Siapa ini yo? Emmanuel Gris kelas berapa? Oke, baik, lampunya menyala, pinter, itu kan salah satu bukti. Kelas nomor absennya berapa Mas? 12 Emmanuel Petra Evan Priandika. Bukti bahwa kumparan ini menghasilkan listrik atau timbul listrik, lampunya nyala. Oke, baik, inilah konsep sederhana yang penting buat saat ini ya di seluruh dunia, dari mulai kutub sampai dengan kutub semua pakai listrik. Nah, ini konsepnya. Nah, sekarang nih yang berikutnya, dari video yang kedua, Pak Eko beli di toko listrik itu bilangnya sama penjual apa? Ayo, namanya siapa? Langsung jawab. Wow. Oke, baik, pelan-pelan akan saya catat yang jawab. Oke, baik, yang kelihatan ini ya, motor listrik. Baik, ya, motor listrik, baik. Sudah kelihatan yang jawab ini ada efek lintang cahaya juga, terus ada Eseresia Batalovin ya, baik, motor listrik. Jadi kalau kamu dibeli di toko listrik misalnya di AA atau apa, bilangnya motor listrik. Ditanya AC atau DC, kalau ini saya belinya AC, motor listrik AC. Nah, berapa dayanya di sini 4 watt 220. Jadi 220 itu tegangannya yang ada di rumah kalian. AC itu adalah bukan AC pendingin udara, bukan, tapi bukan air condition, bukan, tapi alternating current. Itu harus bolak-balik ya. Yang dihasilkan dari komponen magnet dan kumparan, dimana salah satunya bergerak, itu kan listriknya jenisnya AC. Kalau baterai ini kan DC, ini DC. Sama-sama listriknya, cuman ada kelebihan sama kekurangan. Kalau AC itu seperti yang di pembangkit listrik tenaga air Jelok itu kan listriknya luar biasa besar. Tapi kalau baterai itu cuman kecil, 1,5 volt. Terus lagian juga enggak efisien ya. Misalnya tenaga baterai digunakan untuk menggerakkan kipas angin atau magic jar atau kulkas kan nggak nyanda tuh AC. Jadi ini kelemahannya DC ya. DC seperti aki, baterai yang ada di HP kalian tuh semuanya DC. Listriknya direct current, itu singkatannya dari direct current. Tapi kalau yang ini listriknya AC alternating current. Baik, itu seputar tentang listrik. Jenisnya ada 2 memang. Tapi yang dari video 1 itu listrik AC alternating current, harus bolak-balik karena dihasilkan dari energi gerak menjadi energi listrik. Itu ya. Nah, baik. Untuk yang ini kembali ke sini tadi. Pak Eko belinya motor listrik ya. Ini motor listrik AC. Pak, yang DC kayak apa? Ini. Yang motor listrik DC ini kalau beli di toko alat listrik motor listrik DC bilangnya gitu.
Ini kan sebenarnya fungsi yang dibalik. Kalau ini diberi listrik nanti kipasnya berputar, tapi kalau ini diputar dihasilkan listrik cuma itu kok. Ya, baik. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada satu pertanyaan buat kalian. Bagaimana supaya listrik yang dihasilkan menjadi semakin besar? Ini tugas di video pertama ya, sekitar 60% benar, 40% salah. Dari kelas 9A BC. Yuk silakan, siapa yang mau jawab? Untuk memperbesar listrik yang dihasilkan, apa yang harus dilakukan? Silakan. Halo. Sebentar. Elizabeth kelas berapa? 9B. Elizabeth Astri Kusumaningrum ya. Monggo jawab. Oh. Ditambah. Ya. Ya. Betul. Excellent ya jawabanmu, 100 ya. Elizabeth Astri Kusumaningrum sudah jawab, yaitu dengan cara memperbanyak lilitan kumparan, yang kedua memperbesar kekuatan atau medan magnet, yang ketiga yaitu memperbanyak jumlah lilitan. Nah, sekarang ini coba kalian lihat lagi, Pak, buat kayak gini fungsinya apa ya? Siapa yang tahu? Ini motor listrik saya balik fungsinya menjadi dinamo atau penghasil listrik dengan cara memutar. Nah, fungsinya apa nih? Ayo, relax aja, santai, nggak usah spam. Siapa yang bisa jawab? Saya buat ini selain sebagai alat peraga itu buat apa lagi kalau di rumah? Gimana? Siapa yang bisa jawab? Halo? Oh iya betul. Siapa ini? Riko ya? Siapa yang jawab yuk? Kelas piro mas? Kelas piro mas? Riko kelas berapa Riko? Oh iya, makasih Riko. Oh, Frederico Rivorius Kristiawan. Baik, betul sekali Pak Eko, bisa gunakan kalau pas mati pemadaman listrik itu kan. Oh, ini mau nyari-nyari HP gimana? Lilinnya nggak ada, HP-nya aku buat center mana? Gimana tadi HP ku tadi ya? Mau buat center ya. Nah ini bisa dipakai, buat aja. Besok untuk penugasan proyek Pak Eko suruh buat seperti ini, tapi tidak sekarang. Itu ya. Baik, nanti bisa tunjukkan satu-satu, private aja sama Pak Eko. Nanti ini Pak, penugasan proyeknya udah wis atau dinilai. Itu ya. Jadi ada manfaatnya, yaitu pada waktu pemadaman listrik, terus lilin nggak ada lagi, terus untuk lampu emergency lupa ngecas lagi, HP entah kemana. Nah ini bisa dipakai, nyari-nyari HP dulu, kalau HP udah ketemu bisa digunakan sebagai senter. Ya ini tinggal muter aja. Itu baik. Ada pertanyaan dari kelas 9A, 9B, dan 9C. Sudah ada 58 orang tergabung, ya sekitar 70% ya. Bagus ya, pertahankan yang tergabung untuk meeting-meeting berikutnya. Baik, untuk pembelajaran berikutnya yaitu kebalikannya, yaitu mengubah energi apa menjadi apa. Ayo, siapa yang bisa? Ya sip, Emmanuel Griseda itu 9B ya. 9B. Kelas 9 berapa mas? Emmanuel Emmanuel Petra Evan Prajuka. Oh jenengnya kok gitu tuh mas.
Baik, terima kasih untuk jawaban yang kedua. Hmm. Oke, baik, ini dia. Kalian sudah, nah ini. Pak Eko buat dua alatnya sekalian, nanti kalau baterainya habis ya. Terus kemudian kumparan ini, coba kalian lihat ini kreasi sendiri aja. Nah, ini magnetnya, ini magnet. Terus ini kabelnya Pak Eko solder nih, bagian kutub-kutubnya. Ini sama. Sebenarnya ini alatnya dua, untuk cadangan aja. Nah, terus kemudian di bagian atas nih ujungnya dibuat lengkung nih. Nah, sekarang kita coba ya. Sambil dipikirkan, siapa tahu sebenarnya yang menemukan konsep ini. Kalau yang sudah bisa jawab sekalian ya supaya nggak nganggur. Oh, Loren siapa namanya? Sanabila kelas 9 aktif ya. 28 siapa? Sanabila. Oke. Loren. Jadi yang menemukan adalah Pak Loren. Sekarang sambil menunggu saya yang terakhir, pertanyaan lagi. Penemunya Loren, namanya hukum gaya Loren. Itu konsepnya digunakan untuk apa ya di peralatan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Raf, kelas piro Raf? Ya pinter kipas angin, ya bener karo apa mau Raf? Mesin cuci, liyane ana neh ra, sapa sing iso langsung jawab. Siapa alatnya? Di peralatan tuh kipas angin, blender, mixer, terus mesin cuci apa neh yo? Siapa yang punya balik-baliknya kanggo apa? Rafisal, Mr. Rafisal, kelas berapa Mas? Kelas berapa Mas Mr. Rafisal? 9A. Absennya berapa Mas? Oh iya, wis ketemu. Rafizal Mizanur Rahman. Baik, Mas tadi jawabannya apa? Baling-baling. Nah, terus baling-baling kanggo apa? Baling-baling apa toh? Hah? Baling-baling apa yuk? Baling-baling helikopter. Halo? Baling-baling helikopter. Rafizal mana? Ya jangan ragu-ragu lah. Ya, ya memang betul sih. Baling-balingnya helikopter tuh bisa muter juga karena tenaga listrik tuh. Iya kan? Makanya perlu bahan bakar. Genset, misalnya genset, ya itu kan mengubah energi kimia menjadi gerak menjadi listrik. Kimianya tuh bensin. Terus suaranya kan makanya nggak enak didengar, duduk. Orang yang punya hajat itu cenderung pakai genset daripada lostrum. Kenapa ayo? Sambil murah, terus listriknya besar supaya nggak boros listrik. Ada lagi jawaban yang lain, ini belum betul jawaban kalian. Kenapa orang hajatan pilih pakai genset daripada lostrum? Lostrum itu harus daftarkan dulu di PLN loh. Maksudnya supaya nggak jeglekan itu loh. Lostrum tuh dayanya itu bisa di overloadkan. Jadi kalau rumah saya kan 900 watt, kalau buat nyetel alat listrik yang lebih dari itu kan jeglek. Kalau lostrum tuh kan mau dipakai berapa daya pun nggak akan jeglek karena udah izin PLN. Tapi kenapa orang cenderung nggak mau pakai itu? Milik genset, tapi gensetnya diletakkan di tempat yang jauh dari hajatannya rumahnya karena suaranya bising. Ya itu tadi bensin memutar motor listrik
memutar salah satu komponen penghasil listrik. Ya, sekarang nih, mengapa orang pakai itu cenderung merasa nyaman pakai genset daripada lostro? Yuk, mana Putri? Dari tadi saya dengar suara Putra jawab memang dayanya lebih kuat. Belum betul. Siapa yang mau jawab lagi? Ayo dipikir. Genset bisa ditaruh. Oh, jadi ya betul sih, tapi jawabannya kurang tepat. Di lab kalian ada genset 2 tuh dulu. Pernah lihat labnya Pak Eko nih? Sering lah, dulu waktu pembelajaran tatap muka kan sering masuk lab bersama Pak Jarwadi ya. Itu di belakang ada genset 2. Nah, sekarang jawabannya apa? Ayo. Mudah didapat. Ya memang ya, persewaan itu banyak. Kalau masalah dayanya besar atau kecil itu tergantung, Mas. Tergantung dari kita belinya yang dayanya besar apa kecil, kita sewanya yang dayanya besar apa kecil. Jadi jawabanmu belum tepat kalau masalah urusan daya itu. Yo, siapa yang mau jawab? Saya tunggu. Tadi sudah saya jawab ya, sudah saya klarifikasi ya. Kalau urusan daya itu bukan masalah kelebihan dari genset, karena genset itu ada yang besar, ada yang kecil. Tinggal kita itu belinya berapa, yang dayanya besar atau kecil, atau kalau kita nyewa itu yang dayanya besar atau kecil. Jadi kalau urusan daya itu bukan jadi alasan memilih genset daripada long setrum. Yuk, siapa yang bisa? Sudah 40 menit berlalu. Ayo, ini sudah siap saya. Lebih simple. Traffic belum betul sih. Excelsia Batalovin. Siapa ini yang jawab? Yang menghindari mati lampu masih bisa nyala. Nomor absen aja kelas sama nomor absen saya cek. 9B saya alon-alon sing kalau 9B absen 10 apa Excelsia Batalovin ya. Betalovin ya. Terus apa nih? Resandria tadi jawab kayaknya enggak tadi. Christopher mana gue Pak? Halo Christopher. Dari tadi jawab dong. Ayo. Oke. Baik, jawabannya tadi betul. Kalau pakai lostrum tuh ada kemungkinan mungkin ada pemadaman ya. Pemadaman itu bisa disebabkan karena cuaca buruk atau kabelnya di jalan tuh ketimpa pohon atau lagi maintenance atau perbaikan gitu kan bisa dimatiin. Jadi itu kan bahaya banget. Kalau orang pakai lostrum memang dayanya bisa tak terhingga, tapi kalau pas pemadaman listrik atau pemadaman PLN, pas hajatan, pas ada acara ini itu tiba-tiba gitu kan, nanti jangan-jangan nanti orang yang nyumbang itu pada pergi semua, gimana belum acara makan-makan juga. Nah, nanti pas ada musik-musik tiba-tiba mati, kan nggak ya good ya. Nah, kalau pakai genset itu ya kalaupun ada sesuatu kayaknya nggak mungkin ya, kerusakan itu kan sudah dicek dulu sebelum disewa atau dibeli. Nah, tidak terpengaruh sama pemadaman. Jadi meskipun listriknya padam, PLN padam tuh masih bisa jalan. Karena kan kita punya alat sendiri, kita bawa alat sendiri. Tapi cuma suaranya tuh loh, ya pakai energi bensin tuh. Bensin digunakan untuk menggerakkan salah satu komponen, bisa magnet, bisa kubaran. Nah, terus dihasilkanlah listrik, tinggal dikabelin aja ya. Nah, itu alasannya orang pakai genset. Takut kalau pakai lostrum tiba-tiba ada pemadaman, ada maintenance atau ada accident ya, yang ada pohon tumbang menimpa trafo, itu kan bisa dan
pemakaian dengan bahaya. Nah itu dia. Di rumah Pak Eko punya pembangkit listrik tenaga cahaya loh. Ya pakai panel surya itu saya pasang di 3 tempat, jadi tak biarin aja. Jadi tiap kayak gini tuh dia nyimpan listrik, terus malamnya itu hidupnya itu mulai jam 6 otomatis dong, saya pasangi saklar otomatis tuh yang tepat cahaya sampai jam 4 pagi lumayan. Jadi tidak tak matiin tuh, saya taruh di atas itu. Terus kemudian untuk panelnya itu sel suryanya itu kena sinar matahari, gentingnya saya ganti genting kaca. Jadi sinar matahari bisa tembus toh, satu tok itu, terus panelnya tak panas-panasin. Nah itu nyimpen. Jadi tak ada pemadaman lah kayak gitu. Kalau ada pemadaman pot itu masih nyala, karena saya pakai panel surya. Itu ya. Nah, itulah tentang listrik. Sekarang sudah siap ini. Nah, ini yang Mbah Loren kasihkan ilmunya pada kita. Nah, coba lihat nih. Saya sisipin di sini ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Hah? Sekarang kelihatan enggak? Nah, ini kumparannya nih. Kumparannya berapa limitan tuh? Saanone ugi kabel kupas itu. Kalau kabelnya terlalu berat tuh nggak mau muter malah. Nah, ini dia nih, tinggal disisipin aja ini. Mudah-mudahan bisa muter ya. Oh, yes. Harusnya ditekuk ini supaya nggak lepas. Bentar ya, sabar ya. Supaya nggak lepas, itu untuk yang kaki-kakinya itu dipanjangin, nggak apa-apa, ini sudah terlanjur motong. Lepas. Obat ya, sebentar. Saya buat kumparan banyak. Coba lihat ini anak-anak, bisa dilihat ya, bergerak ya. Ini bukan karena ya, tapi ini loh, ganjel ini loh. Jadi bisa dilihat toh. Nah inilah. Ini Pak Eko free tangan, bisa coba lihat. Nah, bergerak toh. Nah, ini nagok ini. Nah, ini adalah seperangkat gaya Loren yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang dimanfaatkan untuk kipas angin, blender, mixer, mesin cuci, dan sebagainya.
Bisa dilihat semuanya toh. Hmm. Nah, sekarang pertanyaan ini yang kita catat juga absen kalian nih, untuk mempercepat gerakan ini usaha apa yang bisa kalian lakukan? Kan kipas angin juga ada yang besar, ada yang kecil, mesin cuci ada yang besar, ada yang kecil, blender ada yang besar. Betul sekali. Ini jangan baterai, listrik itu aja. Listrik tuh bisa AC, bisa DC. Kalau yang baterai, Pak, aku pakai baterai karena praktis saja. Saat ini bisa saya bawa-bawa ke sini. Nah, terus lagi apalagi selain, oh iya, tadi yang jawab siapa? Cornelius Krishna. Krishna 9A kelas 9A nomor 11. Terus selain menambah listrik apalagi? Betul, magnetnya diganti yang lebih besar. Terus apalagi? Ini siapa tadi yang jawab? Nabila 9B absen 28. Terus satu lagi siapa nih, kesempatan buat kalian? Ya betul, ini kumparannya berapa lilitan nih yang kalian lihat di sana ya. Nah, listriknya udah mulai habis nih. Ya, yaitu dengan menambah jumlah lilitan ya. Lilitan ini sini hanya 2, Pak Eko bikin 2 lilitan. Kalau lilitan ini diperbanyak, Pak Eko takutnya berat sehingga tidak mau muter. Nah, ini muter lagi, ini masih ada listriknya. Ini tak pegang panas loh, karena listriknya dari sini ke sini tuh bocor, jadi energi panas juga. Jadi kurang efisien, kurang efektif. Ini kabel-kabelnya panas loh ini semua. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sing jawab banyak lilitan tadi siapa ya? 9A absen berapa? Siapa namanya? Abraham. Oh, absen. Oh iya, Abraham. Baik, ini nanti saya catat. Tapi Pak Eko tangannya bahwa ini kan nggak bisa buka daftar nilai. Oke, baik. Jadi kalian sudah jelas ya. Pada prinsipnya magnet itu tidak hanya untuk menarik logam atau digunakan untuk membuat kompas, tetapi ternyata manfaatnya lebih dari itu. Satu, membuat listrik, yang kedua membuat gerak. Itu yang membuat listrik tokohnya adalah Michael Faraday, yang membuat gerak tokohnya adalah Lorentz.